Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Baiklah sahabat Al-Quran, kita masih membahas metode Al-Jazi, metode membaca Al-Quran mudah dari nol, cepat dan fasih standar sanad. Oke, kita masih membahas Al-Jazi 4 dari sisi teori, dan nanti kita akan tutup dengan nada bacaan khas metode Al-Jazi. Oke, silakan sahabat Al-Quran yang punya buku, kita lanjutkan teori kita. Semoga masih tetap semangat, tidak mengantuk ya, karena ini teori. Oke, halaman 291. Huruf muqatta'ah. Oke. Huruf muqatta'ah yaitu huruf yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah yang berada di awal surah dalam Al-Quran sebagai fawatihus suwar atau pembuka surat-surah Al-Quran. Terdapat 29 surah Al-Quran yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, dan jumlah huruf muqatta'ah ada 14 terkumpul dalam ungkapan Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Oke. Surah Al-Baqarah dimulai dari Alif Lam Mim, surah Ali Imran Alif Lam Mim, surah Al-A'raf Alif Lam Mim Shad, surah Yunus Alif Lam Ra, surah Hud Alif Lam Ra, surah Yusuf Alif Lam Ra, surah Ar-Ra'd Alif Lam Mim Ra, surah Ibrahim Alif Lam Ra, surah Al-Hijr Alif Lam Ra, surah Maryam Kaf Ha Ya Ain Sad, surah Taha Taha, surah Asy-Syu'ara Ta Sin Mim, surah An-Naml Ta Sin. Kemudian surah Al-Qasas Ta Sin Mim, surah Al-Ankabut Alif Lam Mim, surah Ar-Rum Alif Lam Mim, surah Luqman Alif Lam Mim, surah As-Sajdah Alif Lam Mim, surah Yasin Yasin, surah Sad Sad, surah Al-Mu'min atau surah Ghafir Hamim, surah Fussilat Hamim, surah Asy-Syura Hamim Ain Sin Qaf, surah Az-Zukhruf Hamim, surah Ad-Dukhan Hamim, surah Al-Jathiyah Hamim, surah Al-Ahqaf Hamim, surah Qaf Qaf, surah Al-Qalam Nun. Oke, cara membaca huruf muqatta'ah ini sebenarnya kita sudah bahas dalam Al-Jazi 2 Tajwid. Oke, silahkan nanti sahabat Al-Quran dibuka lagi. Nah, tapi ini dari sisi teori, cara membaca huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim, Alif, oke ada fa, huruf fa sukun, Alif, Lam, kemudian Mim. Oke, Alif itu 1 harokat, Lam itu 6 harokat, Mim itu 6 harokat. Seperti ini, Alif, Lam, kemudian nanti ada tasydid, gitu ya. Alif, Lam, Mim. Oke, nanti ada idgham Mim, 2 harokat, karena ada Mim tasydid. Mim sukun ketemu Mim. Oke, kemudian Alif, Lam, Mim, Sad. Alif, ada fa sukun, Lam, Mim, dan Sad. Alif 1 harokat, Lam 6 harokat, Mim 6 harokat, Sad 6 harokat. Alif Lam Mim Sad. Oke. Idgham Mim 2 harokat, ini Mim sukun ketemu dengan Mim, ada tasydid, Mim bertasydid 2 harokat, dan huruf Sad qalqalah Sad. Nah, ada qalqalahnya, oke. Alif Lam Ra, ya. Alif ada fa, lam, ra. Alif 1 harokat, lam 6 harokat, ra 2 harokat. Alif Lam Ra. Oke. Huruf ra tafkhim. Berikutnya Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Alif 1 harokat, lam 6 harokat, mim 6 harokat, ra 2 harokat. Alif Lam Mim Ra. Oke, idgham mim 2 harokat, huruf ra dibaca tafkhim. Oke, sekarang surah Maryam. Kaf Ha Ya Ain Sad. Kaf itu 6 harokat, ha 2 harokat, ya 2 harokat, ain boleh 4 atau 6 harokat juga, sad 6 harokat. Contoh, Kaf Ha Ya Ain Sad. Oke, perhatikan idgham mim 2 harokat sini, 2 harokat. Kemudian nun sukun pada huruf ain, ikhfa 2 harokat, ya. Ini ain dia 2 harokat, ikhfa-nya maksudnya nun ketemu shad, ain. Oke, itu ada ya. Dan huruf qalqalah shad, ya, shadnya qalqalah. Oke. Berikut
Toha, toha. To dua harokat, ha dua harokat. Huruf to dibaca tebal. Toha, oke. To sim mim. To dua harokat, sin 6 harokat, mim 6 harokat. To sim mim. Oke. Jadi gunnah mim 2 harokat, huruf to dibaca tafkhim. Kemudian to sin, to 2 harokat, sin 6 harokat. Sin, oke. Huruf to dibaca tafkhim. Yasin, ya 2 harokat, sin 6 harokat. Yasin, oke. Sod, oke, 6 harokat. Sod, huruf sod dibaca qalqalah. Kemudian hamim, ha 2 harokat, mim 6 harokat. Hamim. Oke, ha mim ain sin qaf. Ha 2 harokat, mim 6 harokat, ain 4 atau 6 harokat, sin 6 harokat, qaf 6 harokat. Oke. Ha mim ain sin qaf. Oke. Nun sukun pada huruf ain. Oke, jadi nun sukun dibaca dulu ainnya 4 atau 6 harokat, nanti setelah itu ada ain sukun, nun sukun, ya, ikhfa, ya, nun sukun ketemu qaf, oke, nun sukun ketemu sin, ya, oke, sebelum masuk ke sin ada ikhfa di sini dan ada qaf, ya, dan huruf sin dibaca ikhfa 2 harokat. Hamim ain sin qaf. Oke. Kemudian qaf 6 harokat. Ada fa situ, ya. Fa sukun. Qaf. Kemudian nun. Ya. Nun 6 harokat. Seperti itu. Oke, baik. Kita sudah selesai di itu huruf muqatta'ah. Berikutnya kita akan bahas ayat-ayat gharibah. Oke, ayat-ayat gharibah yaitu lafaz bacaan Al-Quran yang terdengar asing oleh telinga disebabkan cara membacanya yang sedikit berbeda dengan yang lain. Ayat-ayat gharibah tidak banyak dalam Al-Quran, kita bisa lihat pada uraian berikut ini. Dibaca imalah kubra. Oke, kata majreha, ya, jangan dibaca majroha. Jadi bismillahi majreha wa mursaha. Itu dibaca ya. Hanya satu dalam Al-Quran, itu surah Hud ayat 41. Kemudian dibaca tashil. Nah, ini di dalam surah Fussilat ayat 44 dibaca tashil. Tashil pada hamzah yang kedua, yaitu dibaca samar-samar antara hamzah dan alif. Bainal hamzah wal alif, antara hamzah dan alif pada lafaz a'jami. Keadaan ini hanya terdapat satu dalam Al-Quran, yaitu Fussilat 44. Jadi saya bacakan a'jami. Oke. Hamzah yang pertama itu dibaca tahqiq jelas, yang kedua antara hamzah dan alif. Jadi a'jami, bukan dibaca a'jami atau a'jami atau a'jami, tapi dibaca a'jamiyyun wa arabi. Oke, jadi ini harus ada guru, ya. Belajar langsung dari guru. Oke, kemudian dibaca ismam. Oke, dibaca ismam itu dalam surah Yusuf ayat 11. Nah, jadi ismam, ya, dibaca ismam pada kata nun, ya, pada lafaz la ta'manna. Dibaca dengan harokat dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir dan kedua bibir dimoncongkan ke depan. Asal kalimatnya la ta'manuna, hanya terdapat satu di dalam Al-Quran dengan riwayat Hafs dari Imam Asim Al-Kufi, surah Yusuf. Saya kasih contoh. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Nah, jadi di sini ada isyarat dhammah. Jadi bibir kita maju ke depan seperti kita mau mengucapkan dhammah. La ta'manuna. Nu kan nu dhammah. Tapi tidak jadi dhammahnya, hanya isyarat saja. Nah, itu disebut dengan ismam. Jadi bacaan ismam itu hanya bisa dilihat oleh orang yang melihat. Orang buta nggak tahu itu ismam atau tidak, atau orang yang tidak berhadapan dengan kita, dia tidak tahu apakah kita baca ismam atau tidak. Sekali lagi ini harus dengan guru tentunya, ya. Oke, kemudian dibaca idgham. Idgham dalam surah Hud ayat 42 dengan riwayat Hafs dari Imam Asim.
Al-Kufi pada lafaz irkam ma'ana. Oke, jadi dibaca irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Jangan dibaca irkab ma'ana, tapi irkam ma'ana. Oke. Kemudian dibaca naql. Naql dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dengan riwayat Hafs dari Imam Asim Al-Kufi pada lafaz bi'salismu. Dibaca bi'salismu, bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Nah, dibaca naql. Kemudian dibaca panjang 2 harokat huruf ha kasrah dalam surah Al-Furqan 69. Dibaca wa yakhlud fihi muhana. Ini hanya ada satu dalam Al-Quran dibaca hi-nya dibaca panjang, kalau yang lainnya kan dibaca pendek. Kayak dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kecuali dalam surah Asy-Syu'ara ayat 69. Kemudian dibaca dhammah pada huruf ha, hu ya. Wa man aufa bima ahada alaihi Allah. Dalam Al-Quran kan semua alaihi. Nah, tapi ada satu alaihullah, yaitu dalam surah Al-Fath ya ayat 10 ya. Seperti itu. Kemudian dibaca dengan huruf sin. Nah, dibaca dengan huruf sin kita bisa lihat, nah ini ya, di dalam surah Al-Baqarah 245 dan Al-A'raf 69. Nah, ini sin dan sin. Nah, shotnya di bawah, sinnya di atas. Jadi dibaca sin ya. Wa yabsutu. Bukan dibaca shot. Tapi wa yabsu, sutu, wa yabsutu. Kemudian fil khalqi bastoh. Bukan bas, tapi bastoh. Baca sin. Nah, sekarang dibaca dengan huruf sad. Nah, di dalam surah At-Tur ayat 37 dan surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Coba bisa dilihat, ini huruf sad, tapi sinnya di bawah. Jadi yang dibaca sadnya. Amhumul musaytirun, bukan sin. Kemudian lasta alaihim bimusaytir. Oke, seperti itu. Nah, sekarang dalam keadaan waqaf, pertama dibaca atani, kedua dibaca atan. Oke, dalam surah An-Naml ayat 36 ya, pada kata ini ya. Qala atumiddunani bimalin fama atan. Oke. Bisa seperti itu. Atau qala atumiddunani bimalin fama atani. Oke. Tapi kalau dibaca sambung normal saja. Qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Oke, dalam keadaan ibtida dibaca ituni pada ayat pertama dan dibaca itina pada ayat kedua. Contohnya dalam surah Al-Ahqaf ayat 4 dalam surah Al-A'raf ayat 77. Kata misalnya ini, ituni. Oke, ini dalam keadaan ibtida ya. Ituni. Kalau diwasal dari sini, fis samawati tuni. Nah, dibaca normal. Tapi kalau memulai dari sini, ituni. Oke, sama seperti ini. Itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Tapi kalau dibaca waqalu ya salihu tina, oke, dibaca normal seperti biasa. Tetapi kalau ibtida memulai dibaca dari sini itina. Seperti itu. Kemudian alif sab'ah. Oke, kita sudah membahasnya juga dalam buku Al-Jazi yang ketiga Talaqi. Tapi enggak apa-apa, kita bahas lagi. Alif sab'ah adalah alif yang jumlahnya 7 di dalam Al-Quran dan dibaca dengan 2 cara, yaitu dengan mad dan dibaca dengan qasar. Huruf alif yang setelahnya ada huruf berharokat, maka harus dibaca mad ketika waqaf padanya dan dibaca qasar ketika wasal. Biasanya ditandai dengan bulatan lonjong tegak di atas alif. Huruf alif seperti ini ada 7 keadaan dalam Al-Quran. Yang pertama, dhamir mutakallim ana. Semua kata ana dalam Al-Quran, kalau kita berhenti padanya dibaca panjang. Tapi kalau kita lanjut membaca, dibaca pendek. Contoh, Qul innama ana basyarum mithlukum. Oke, ana basyarum mithlukum. Tapi kalau kita berhenti di kata ana, Qul innama ana. Oke, paham ya? Kemudian, surah Al-Kahfi, ayat 38. Kata lakinna. Nah, kalau kita lanjut, lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tapi kalau kita berhenti, lakinna, 2 harokat. Asal katanya lakin ana. Oke, kemudian huruf alif pada kata az-zununa, surah Al-Ahzab ayat 10. Oke, wa tazunnuna billahi az-zununa. Kalau kita berhenti, ya 2 harokat. Tapi kalau kita lanjut, wa tazunnuna billahi az-zununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Oke, huruf alif pada kata Rasulah Al-Ahzab ayat 66.
Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Kalau kita berhenti. Tapi kalau kita lanjut, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu. Oke. Kemudian kata sabila dalam surah Al-Ahzab ayat 68. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Sabila. Oke. Kalau kita lanjut, فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Oke, sekarang huruf alif pada kata qawarira. Surah Al-Insan ayat 15. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Oke, dibaca dua harakat qawarira. Tapi kalau kita lanjut, kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kemudian yang ketujuh, huruf alif pada kata salasila, ketika berhenti boleh dibaca sukun atau dibaca hurufnya dan tidak dibaca panjang ketika wasal atau lanjut membaca. Oke, surah Al-Insan ayat keempat. Jadi kata salasila, seperti biasa, kalau kita berhenti dibaca mat, kalau kita lanjut enggak. Tapi dia ada dua cara, boleh disukun atau di mat. Contoh, inna a'tadna lil kafirina salasila. Oke, seperti biasa. Atau opsi yang kedua, inna a'tadna lil kafirina salasil. Oke, kalau kita sambung ya lamnya pendek. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Oke, berikutnya adalah saktah. Oke, saktah. Saktah adalah berhenti sebentar tanpa mengambil nafas dengan tempo mat 2 harokat. Saktah dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan huruf sin kecil di atas kalimat saktah. Dalam riwayat Hafs dari Imam Asim, saktah dalam Al-Quran ada 4 tempat, yaitu pertama surah Al-Kahfi ayat pertama, kedua surah Al-Qiyamah ayat 27, ketiga surah Al-Mutaffifin ayat 14, dan keempat surah Yasin 52. Contoh, ini ya, Al-Kahfi ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Oke, ini akhir ayat pertama sebelum lanjut ayat yang kedua. Jadi kita berhenti dulu, tempo 2 harokat tanpa napas, baru kita lanjut ayat yang kedua. Contoh, walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir ba'san syadidan min ladun. Oke, seperti itu. Nah, tapi karena ini berhubung di akhir ayat saktahnya, maka di sini ada 2 pilihan, berhenti atau sakta. Nah, kalau saya diminta, saya tentu memilih berhenti karena ini adalah wakaf yang dianjurkan atau wakaf tam, ya, seperti sunnah Rasulullah. Salah satu sifat bacaan Rasulullah itu selalu berhenti di ujung ayat. Nah, silakan boleh dibaca berhenti atau boleh dibaca saktah. Oke, kemudian di dalam surah Al-Qiyamah ayat 27, wa qila man raqa. Kemudian surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim. Kemudian dalam surah Yasin ayat 52, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Oke, kemudian ada saktah tambahan dalam riwayat Hafs. Artinya boleh dibaca saktah atau boleh juga tidak dibaca saktah. Oke, yang pertama dalam surah Al-Haqqah ayat 28. Misalnya saya baca normal saja dulu. Ma aghna anni maliyah. Saya berhenti. Halaka anni sultaniyah. Oke, sekarang dibaca saktah. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Oke, seperti itu. Kemudian akhir surah Al-Anfal dan awal At-Taubah. Jadi normal berhenti seperti biasa, kemudian memulai dari awal atau saktah. Ya, saya kasih contoh berhenti ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti. Bara'atun minallahi wa rasulih. Tapi kita saktah juga boleh. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Oke, seperti itu. Nah, kemudian huruf illat. Huruf illat adalah huruf cacat yang tidak sahih. Jumlahnya ada 3, yaitu huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Huruf illat tertulis tapi tidak dibaca, baik dalam keadaan wasal ataupun waqaf. Tandanya bulatan hitam sempurna di atas huruf illat tersebut. Contoh, nah ini waw teman-teman, ya, sukun. Dibaca ulaika. Dia tertulis tapi dia tidak dibaca. Jadi tidak dibaca ulaika seperti itu. Sama seperti ini, ulaika. Jadi dibaca ulaika wa ulaika. Oke, wawnya tidak panjang. Dia tertulis tapi dia tidak dibaca. Kemudian ini huruf ya, seperti ini kan? Huruf ya.
Oke, walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Jadi jangan karena berhenti dibaca naba'i. Oke, dia tertulis tapi dia tidak dibaca. Kalau kita berhenti walaqad ja'aka min naba'. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada bulatan ya seperti itu. Dia tertulis tidak terbaca, sama da juga. Wa thamuda fama abqa. Jadi da-nya tidak dibaca panjang, dibaca pendek saja. Wa thamuda fama abqa. Kalau berhenti wa thamud gitu. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Ini yatlu, jadi dia enggak ngaruh. Ya. Ada tertulis tapi tidak dibaca. Kemudian ada an-nabr. Oke, an-nabr adalah tekanan pada suku kata atau huruf tertentu sehingga suaranya menjadi sedikit lebih tinggi daripada lafaz lain di sampingnya. Oke. An-nabr adalah bagian dari kesempurnaan bacaan Al-Quran yang akan memberikan pesona dan keindahan dalam membaca Al-Quran. Hal ini bersifat anjuran dan bukan sesuatu yang diwajibkan. Apabila ditinggalkan oleh kaum muslimin yang awam, maka tidak mengapa insyaAllah. An-nabr dilakukan pada 5 tempat. Yang pertama ketika waqaf pada hamzah yang didahului oleh huruf mat atau lin. Contoh, minas sama. Oke, ada penekanan ya, supaya di sana ada kejelasan terdengar huruf hamzah. Min suhu min syai' haula. Oke. Yang kedua, ketika pindah dari huruf mat kepada huruf yang bertasydid yaitu mat lazim kalimi mutsaqqal. Al-haqqah min dabbah waladdallin at-tammah. Oke, seperti itu. Ketiga, huruf waw bertasydid yang sebelumnya ada huruf yang berharokat dhamma atau fathah dan huruf ya bertasydid yang sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah atau fathah. Contohnya, quwwatikum, qawwamin, iyyaka, ayyama. Oke, keempat ketika waqaf pada huruf yang bertasydid. Contohnya, ghaniyun, ghani, mustaqir, wabath, al-hayy. Oke. Tidak berlaku pada huruf mim dan nun bertasydid serta huruf qalqalah yang bertasydid. Contohnya, minhun, fil yam bil haqq wa tab. Oke, ini tidak berlaku ya. Kemudian kelima, tatkala mengucapkan kata yang diakhiri dengan alif tasniyah yang tidak dibaca sebab bertemunya dua sukun. Keadaan ini hanya terdapat pada 3 tempat dalam Al-Qur'an. Oke, pertama surah Al-A'raf. Jadi alif tasniyah itu adalah alif yang berarti 2. Ini dzaqa. Ini qaf yang pertama panjang. Nah, ini artinya falamma dzaqa asy-syajarah, maka ketika Adam dan Hawa mendekati pohon, ya. Jadi karena di sini ada 2 orang, jadi perlu ada nabr penekanan bahwa di situ ada 2 orang. Falamma dzaqa asy-syajarah. Jadi kalau dibaca datar saja tidak ada penekanan dzaqa asy-syajarah, jadi seolah-olah di situ hanya ada 1 orang yaitu Adam saja, ya. Falamma dzaqa asy-syajarah. Kemudian surah Yusuf ayat 25. Ini ada alif tasniyah namanya yang berarti 2 orang. Ya, wastabaqal bab. Jadi Nabi Yusuf ketika diganggu oleh Zulaikha, kan Nabi Yusuf lari. Nah, di belakangnya diikuti oleh Zulaikha. Jadi yang berlari ke pintu itu 2 orang. Jadi ada penekanan wastabaqal bab. Jadi jangan dibaca wastabaqal bab, jadi dibaca datar. Tapi wastabaqal bab. Oke, dan untuk menunjukkan bahwa di situ ada 2 orang. Kemudian surah An-Naml ayat 15. Wa qalal hamdulillah. Ini kisah antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu berkata alhamdulillah. Jadi alif di sini berarti dua orang yaitu Nabi Daud dan Sulaiman. Jadi harus ditekan wa qalal hamdulillah. Jadi jangan dibaca wa qalal hamdulillah datar saja seolah-olah ada 1 orang padahal itu ada 2 orang. Tidak termasuk kalimat berikut yaitu da'awallah. Bukan da'awallah, bukan enggak. Jadi hanya ada 3. Nah, berikutnya adalah nun wiqayah. Nun wiqayah adalah nun kecil yang dibaca kasroh ketika ada tanwin bertemu hamzah wasol. Menjaga agar tidak terjadinya pertemuan 2 sukun sehingga tidak membingungkan saat membacanya. Dibaca saat wasol dan tidak dibaca saat waqaf. Nun wiqayah disebut juga sebagai nun iwad, yaitu nun sebagai pengganti tanwin, dan disebut juga sebagai nun wasal, yaitu sebagai penyambung antara tanwin dengan huruf sukun setelahnya. Nun wiqayah terdapat pada 2 keadaan, yaitu pertama, nun wiqayah terletak di awal ayat. Contoh, tanwin, ya, tanwin
Nun wiqayah itu, ya, ini ada tanwin. Nah, setelahnya ada alif. Nah, jadi kita tidak membacanya nadhirul ladzi, tapi nadhironil ladzi. Nah, ini terdapat di awal ayat. Liyakuna lil alamina nadhironil ladzi lahu mulkus samawat. Jadi tidak dibaca nadhirul ladzi. Oke. Yang kedua, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurinil ladzina yabkhulun. Jadi jangan dibaca kulla mukhtalin fakhuril ladzin, tapi wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurinil ladzina yabkhulun. Tanwin setelahnya ada alif. Wa huwa ala kulli syai'in qadirunil ladzi khalaqal mauta wal hayah. Jangan dibaca qadirul ladzi, tapi qadirunil ladzi. Oke, di sini ada nun wiqayah. Ya, ada nun di situ. Tapi kalau kita berhenti ya tidak dibaca. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Jadi ini berlaku kalau wasal saja. Ya, tapi kalau waqaf dia tidak berlaku. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, kalau kita mau nyambung gimana caranya ayat 1 dan 2 surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Bukan Qul huwallahu ahadullahus samad. Oke, seperti itu. Nah, itu nun wiqayah yang terletak di awal ayat. Nah, sekarang nun wiqayah terletak di pertengahan ayat. Ya. Nun wiqayah yang terletak di pertengahan ayat. Contoh, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Ah, ini tanwin kan? Nah, ketemu alif. Ah, jadi di sini ada nun kecil. Jadi jangan dibaca kadzabat qaumun nuhil mursalin, tapi kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kemudian kadzabat adunil mursalin. Jangan dibaca adul mursalin, tapi kadzabat adunil mursalin. Tanwin ketemu dengan alif. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Ron tanwin ketemu dengan alif. Jadi in taraka khairanil wasiyah. Jangan dibaca in taraka khairal wasiyah. Oke, seperti itu. Ya, alhamdulillah sahabat Al-Qur'an. Silahkan diulang-ulang, dipelajari kembali. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, taufik, sehingga lebih mahir, lebih lancar lagi. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada masukan, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.